Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dikucurkan kepada kita semua tanpa henti-hentinya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabatnya tanpa terkecuali. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, yaitu Sahih Muslim, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang sangat masyhur yang disebut oleh para ulama kita dengan Ummus Sunnah, yaitu induknya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan Ummus Sunnah karena seakan-akan semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkum dalam hadis yang masyhur ini, yang juga kita kenal dengan hadis Jibril alaihi salam. Dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri. Kemudian muncullah seseorang yang dia berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safar, tidak nampak darinya telah melakukan safar, perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Namun di akhir hadis ternyata orang tersebut adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nabi mengatakan di hadis, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinah. Dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Sampai orang tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian dia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun Islam yang 5. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya, dan juga engkau mendirikan salat, membayar zakat, kemudian melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan berhaji jika engkau mampu. Kemudian dia bertanya lagi tentang iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun iman yang 6, yaitu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya,
Kemudian beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Kemudian dia bertanya lagi tentang istihsan. Maka Nabi SAW menjawabnya dengan rukun ihsan yang satu, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak mampu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang mulia ini, para ulama kita menjadikan agama ini bertingkat-tingkat. Maka tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam, yang kedua adalah tingkatan iman, dan yang ketiga yang paling tinggi di dalam agama kita adalah tingkatan ihsan. Dan secara umum kaum muslimin telah masuk pada tingkatan yang pertama, yaitu siapapun yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia telah masuk pada tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan Islam. Akan tetapi tidak semua orang yang masuk dalam tingkatan Islam ini dia secara otomatis kemudian masuk dalam tingkatan iman, yang tingkatan yang berikutnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan orang-orang Arab Badui yang telah masuk ke dalam Islam. Allah mengatakan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, ketika orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman, maka Allah bantah, qul, katakanlah Muhammad, kalian belum beriman. Lam tu'minu walakin qulu aslamna, akan terucapkanlah kami telah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena sesungguhnya keimanan belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Oleh karenanya dalam ayat ini menunjukkan ada orang-orang yang telah berislam tapi dia tidak masuk dalam tingkatan yang berikutnya, di tingkatan iman. Dan juga dalam hadis yang lainnya dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, beliau bercerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan pemberian kepada para sahabat. Namun di sana ada salah seorang yang tidak diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'ad bin Waqqas mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, a'ti fulanan fa innahu mu'min. Ya Rasulullah, berikanlah kepada fulan, sesungguhnya dia adalah seorang mukmin, seorang yang beriman. Maka Nabi menimpali, au muslim, atau dia seorang muslim. Dan Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan hal tersebut kepada Nabi SAW sebanyak 3 kali. Dan juga Rasulullah menimpalinya juga sebanyak 3 kali dengan mengatakan au muslim, dengan memastikan apakah dia muslim atau mukmin. Hal ini hadirin menunjukkan bahwasanya antara Islam dan iman memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Oleh karenanya ketika seorang telah sampai pada derajat Islam, maka berusaha semaksimal mungkin untuk sampai pada derajat berikutnya, yaitu tingkatan iman. Dan seorang muslim tidak cukup dia menampakkan keislamannya saja dengan menyatakannya, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa dia berusaha untuk mempelajari Islam dan mengamalkannya. Tetapi pernyataannya tersebut wajib untuk dia buktikan dengan berusaha mempelajari Islam dan melaksanakan konsekuensi-konsekuensi dari 2 kalimat syahadat tersebut. Maka ketika para ulama berbicara tentang perbedaan antara Islam dan iman, maka Islam adalah yang berkaitan dengan anggota badan. Adapun iman, maka ini berkaitan dengan amalan hati. Dan kata para ulama kita, amalan hati lebih baik daripada amalan anggota badan. Dan ternyata hadirin di sana ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkatan ihsan. Ya, tingkatan ihsan. Maka seseorang apabila dia telah sampai pada derajat Islam, dia berusaha sampai pada derajat iman. Demikian juga yang sampai pada derajat iman, dia berusaha untuk sampai pada derajat yang paling tinggi, yaitu derajat ihsan. Tapi apa itu ihsan? Ihsan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah dia pasti melihatmu. Dalam hadis ini Nabi membagi ihsan menjadi 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan musyahadah, dan tingkatan yang kedua adalah tingkatan muraqabah. Tingkatan musyahadah yaitu seseorang beribadah kepada Allah dalam kondisi seakan-akan dia melihat Allah. Bagaimana maksudnya? Yaitu dengan cara seseorang menghadirkan dalam dirinya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika dia beribadah.
memikirkan tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, memikirkan tentang kebesaran Allah, memikirkan bahwasanya Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluknya dan Dia mampu mengatur seluruh makhluk-makhluknya. Demikian pula dengan cara seseorang merasakan keagungan Allah, merasa dekat dengannya seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan muraqabah, yaitu seseorang beribadah kepada Allah dalam kondisi yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang melihatnya dan menilainya. Jika seseorang tidak mampu mencapai ihsan dalam derajat yang pertama tadi, maka hendaknya dia berusaha untuk sampai pada derajat tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapat memahami bahwasanya ihsan sangat erat kaitannya dengan keimanan. Karena seseorang ketika menjalankan iman, maka biasanya disertai dalam kondisi iman. Oleh karenanya dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan penyebutan ihsan, iman dan amalan saleh. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi mereka yang telah berbuat ihsan. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami tersebut. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia berbuat ihsan, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka ganjarannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan juga tidak ada kesedihan bagi mereka. Lantas bagaimana hadirin kita menerapkan ihsan di dalam kehidupan kita? Tatkala kita beribadah, maka kita berusaha menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Dan itulah yang dimaksud dengan melihat Allah ketika beribadah. Akan tetapi ketika dia tidak mampu melakukannya, maka yakinlah bahwasanya Allah sedang melihat dia. Misalnya ketika sholat, maka janganlah kemudian dia sholat dengan asal-asalan, akan tetapi hendaknya dia menghadirkan derajat ihsan dalam sholatnya, yaitu dengan menghadirkan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya, mengawasinya dan menilainya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya bisa jadi ada dua orang yang salat berdekatan, berdampingan, akan tetapi pahala yang didapatkan keduanya sangat berbeda. Mengapa? Karena yang satunya menghadirkan ihsan di dalam salatnya dan yang sementara yang lainnya tidak. Oleh karenanya hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dengan berjalannya waktu ini kita terus beramal dengan menghadirkan ihsan dalam kehidupan kita sehari-hari hingga akhirnya kita benar-benar meraih derajat yang paling tinggi dalam agama dan kita mendapatkan pahala sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh jika seseorang telah sampai pada derajat yang paling tinggi yaitu derajat ihsan, maka dia akan mendapatkan paling tidak beberapa faedah dan keutamaan. Di antaranya yang pertama, sifat ihsan ini akan memudahkan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ihsan dalam kesehariannya akan disibukkan terhadap penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Bagaimana penilaian komentar Allah terhadap perbuatannya? Karena dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan mengawasi apa yang dia lakukan.
Oleh karenanya di antara definisi ikhlas yang disebutkan para ulama kita adalah meninggalkan pandangan manusia dan sibuk dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Jika sekiranya seseorang senantiasa meyakini bahwa Allah pasti melihatnya, melihat apa yang dia lakukan, maka dia tentu tidak akan begitu peduli dengan komentar manusia. Karena yang terpenting baginya adalah bagaimana penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, sifat ihsan ini akan menjadikan seseorang melakukan amalan soleh dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai apabila seseorang beramal soleh, dia melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan orang yang terbiasa berbuat ihsan, maka dia akan memperbagus, memperindah amalannya karena dia yakin bahwasanya Allah melihatnya dan senantiasa menguasinya. Kemudian yang ketiga, ihsan akan menjadikan seseorang bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan ini adalah di antara faidah ihsan yang paling tinggi dan paling agung adalah ketika dia bisa memandang wajah Allah di akhirat kelak. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang mulia, beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga. Qala, maka Rasul bersabda, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turiduna syai'an azidukum." Apakah kalian menginginkan sesuatu yang aku tambahkan bagi kalian? Fayaqulun, maka penduduk surga mengatakan, "Alam tubayyit wujuhana? Alam tudkhilna jannah wa tunajjina minan nar?" Ya Allah, bukankah Engkau telah menjadikan wajah kami putih berseri-seri? Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Qala, maka Rasulullah bersabda, "Fayakshiful hijab." Maka disingkaplah hijab pembatas. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nar ila rabbihim azza wa jalla. Maka Nabi bersabda, tidak ada satu pun yang dianugerahkan kepada mereka penduduk surga yang lebih dicintai, yang lebih afdal daripada anugerah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Setelah berkata demikian, Rasulullah SAW membaca firman Allah Taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat ihsan ada pahala yang paling tinggi, yaitu husna, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, wa ziyadah, dan tambahan kenikmatan. Yang dimaksud dengan tambahan kenikmatan adalah dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah puncak kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga pada saat itu. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata setelah ayat tersebut bahwa jika penghuni surga telah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan lupa dengan seluruh kenikmatan yang sedang mereka rasakan di dalamnya. Aqulu qouli hadza, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. امين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.